Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmal Hadi, NIM 1711163100004. Pada malam ini saya akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Di sini saya mengangkat kesulitan berbahasa pada kondisi khusus. Diistilahkan kondisi khusus karena menyangkut yang pertama, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun wicara. Yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik. Yang ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses tersebut bersifat kompleks karena mensyaratkan berfungsinya berbagai organ yang mempengaruhi mekanisme berbicara, berpikir atau mengolah buah pikiran ke dalam bentuk kata-kata serta modalitas mental yang terungkap saat berbicara yang juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Untuk mencapai kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Dan yang kelima, pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen di atas, dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Inilah yang disebut sebagai gangguan berbahasa. Ya, gangguan berbahasa yang saya angkat adalah gangguan berbahasa secara kognitif Huntington disease atau yang disingkat HD. Huntington disease atau HD merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. 1 dari 10.000 orang dapat terjangkit HD. Ada dua macam HD, yaitu yang umumnya muncul di usia 35-42 tahun dan yang terjadi pada masa anak atau remaja. Ditemukan pada tahun 1872 oleh George Huntington. Identifikasi HD nampak dari hilangnya kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berjalan atau mengendalikan koordinasi motorik. Yang kedua, berbicara, mengekspresikan pikiran. Yang ketiga, mengingat, memori dan persepsi. Dan yang keempat, kemandirian, membutuhkan perawatan. Sebelum kemampuan motoriknya menghilang, terdapat beberapa simptom yang mengindikasikan HD seperti: yang pertama, perubahan perilaku. Perilaku antisosial, berhalusinasi, mudah marah, paranoid, gelisah, dan tidak bersemangat. Yang kedua, gerakannya tidak normal, menggerakkan kepala untuk menggantikan gerak mata, mimik muka ringis, gerakan lamban tidak terkontrol, gerakan lengan dan tungkai menghentak, dan yang terakhir, keseimbangan sering goyah. Yang ketiga, pikun, hilang memori, tidak bisa mengambil keputusan, penurunan kemampuan bicara, perubahan kepribadian, dan sering bingung. Yang keempat, gejala lain: stres, cemas, tegang, sulit menelan atau disfagia, gangguan berbahasa. Yang kelima, gejala pada anak: kaku, gerakan pelan, dan gemetar.
Selain beberapa gejala di atas, komplikasi yang sering menyertainya antara lain: yang pertama, tidak mampu merawat diri sendiri; yang kedua, tidak mampu berinteraksi; yang ketiga, melukai dirinya sendiri atau orang lain; yang keempat, beresiko tinggi terinfeksi; dan yang kelima, depresi. Kompleksitas di atas menyebabkan rentang usia penderita HD hanya bertahan hingga 10 sampai 25 tahun sejak diagnosa HD ditegakkan. Dari karakteristiknya dapat dikatakan bahwa penderita HD memiliki kompleksitas kelainan layaknya gabungan antara Alzheimer, Parkinson, dan schizophrenia secara bersamaan. Adapun masalah komunikasi yang dialami individu HD bervariasi antara penderitanya, antara lain: yang pertama, lemahnya otot dan tidak terkoordinasi organ bicara seperti bibir, lidah, dan tenggorokan; yang kedua, kacaunya gerak otot bicara atau apraksia; yang ketiga, berkurangnya kendali bicara, terlalu cepat atau lamban; yang keempat, kualitas suara buruk, parau, mendesah, volume terlalu rendah dan tinggi; yang kelima, bermasalah dalam koordinasi nafas dan suara; yang keenam, kesulitan menemukan kata dalam memori; yang ketujuh, ujaran pendek, hanya terdiri satu atau dua kata; yang kedelapan, pelafalan tidak tepat; yang kesembilan, tidak dapat memulai percakapan; yang kesepuluh, saat bicara sering terhenti pada kata atau frasa tertentu dan terus mengulangnya; yang kesepuluh, membeo kalimat atau ekolalia; yang kesebelas, kesulitan secara pragmatik, tidak bisa berganti giliran dalam percakapan, kesulitan mengembangkan topik pembicaraan; yang ke-12, tidak mampu berbicara; yang ke-13, kesulitan mengawali kata atau kalimat, repetisi bunyi atau gagap; yang ke-14, kesulitan memahami informasi; dan yang ke-15, kesulitan baca tulis. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penanganan gangguan berbahasa penderita Huntington disease, yaitu menggunakan metode komunikasi representatif. Karena penderita HD mengalami kesulitan berkomunikasi yang cukup kompleks, sehingga diperlukan kesabaran ekstra dalam membantu kesulitan mereka. Untuk itu, dalam berkomunikasi yang perlu ditekankan antara lain: yang pertama, berbicara dengan tempo pelan; yang kedua, mengucapkan kata lebih dari satu kali; yang ketiga, mengulang kata atau kalimat jika diperlukan; yang keempat, menyederhanakan susunan kalimat; yang kelima, memperjelas bunyi; yang keenam, volume suara ditingkatkan; yang ketujuh, bantu upayanya menjelaskan sesuatu; yang kedelapan, gunakan gestur; yang kesembilan, perjelas kata pertama tiap kata; yang ke-10, gunakan kalimat pendek; yang ke-11, bantu pemahaman dengan papan tulis, papan alfabet, papan gambar, atau alat komunikasi tulis elektronik; yang ke-12, hindarkan suara lain yang memecah konsentrasinya; yang ke-13, gunakan kalimat tanya ya atau tidak; yang ke-14, perhatikan mimik muka dan gesturnya; dan yang ke-15, tunggu hingga dia menyelesaikan kalimatnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai gangguan berbahasa khusus secara kognitif Huntington disease dan juga penanganannya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.